Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang feature selection dan feature extraction. Materinya sudah saya berikan, hanya videonya sengaja saya tidak berikan. Kita akan sama-sama belajar. Saya akan rekam hasilnya, ya nanti saya rekam, kemudian nanti saya unggah di YouTube seperti biasa. Kemudian ini ada tugas yang harus diselesaikan, ya. Kemudian nanti ada feature extraction. Kemudian saya juga sudah membuatkan untuk rapid miner dengan menggunakan KNN, ya. Jadi yang teori kemarin sudah bisa dikerjakan dengan KNN. Ya. Semoga bisa sampai sini, ya. Kalau nggak bisa ya sampai 2 ini dulu. Baik. Silakan Anda buka modulnya, ya, modul dari feature selection terlebih dahulu. Kita sama-sama baca modulnya, kemudian nanti kita sekaligus praktek. Saya minta Anda sudah menyiapkan rapid miner-nya. Oke, sudah rapid miner-nya, kan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, aman ya. Yuk. Langsung ya, ini ada ada asisten juga, jadi nanti silakan bisa raise hand atau bisa langsung share screen atau chat boleh, atau langsung bicara kalau Anda nanti stepnya ketinggalan, ya, karena ini merupakan yang cukup penting juga, ya, supaya kita bisa melakukan yang namanya feature selection. Ingat ya, kita coba feature selection dulu. Saya ingatkan kembali, feature selection itu adalah memilih subset feature, ya, memilih subset feature dari original feature, ya, atau memilih atribut, ya, memilih atribut dari sejumlah atribut originalnya. Jadi kalau ada 7, nanti kita pilih berapa gitu ya dari 7 tadi sesuai dengan algoritma atau teknik yang akan kita gunakan, mana yang paling baik, ya. Jadi memilih subset, ya, hati-hati ya, feature selection itu memilih subset. Caranya adalah kita lakukan proses pencarian dulu dengan menggunakan bisa nanti sequential forward, bisa dengan backward gitu ya. Kemudian hasilnya bisa kita kasih bobot, kemudian kita evaluasi mana yang terbaik, ya, itu yang akan kita lakukan. Kemudian metode feature selection-nya kalau secara teori itu ada filter, ada wrap, dan ada embedded method, ya. Oke, sekarang kita coba, kita akan gunakan data iris-nya terlebih dahulu. Silakan saya new process. Biar nanti bisa sama-sama Anda. New proses ya. Anda bisa lihat layar saya? Bisa. Bisa. Ya. Jadi saya mau melakukan feature selection terhadap data iris. Ya, data iris itu ini bunga iris gitu ya, ceritanya bunga iris. Ada nanti termasuk dalam kelompok yang mana gitu ya. Silakan diambil datanya pakai data sampel aja, ada iris. Ini. Kita mau cek dulu ya data iris kita. Ini ya data irisnya, ada iris sentosa, ya, kemudian ada iris versicolor. Saya nggak tahu ada berapa ini. Labelnya ada 2 ya, ada 2 iris sentosa, versicolor Virginia, ada banyak ya. Nih nominalnya. Ya, tidak ada data yang missing ya, jadi tidak melakukan data reprocessing, tetapi hanya mau melakukan feature selection. Kemudian A1, A2, A3, A4 ini adalah atributnya. Ini data kita. Ya.
Jadi ceritanya begini, ceritanya dari 4 atribut ini, ya dari 4 atribut ini kita mau pilih mana sih dari 4 ini yang paling mempengaruhi terhadap label irisnya ini. Apakah 4-4-nya perlu kita gunakan atau ternyata dengan satu saja kita sudah bisa mengidentifikasikan itu bunganya iris versicolor atau iris sentosa atau iris yang lain. Ya, jadi kasusnya seperti itu. Dari 4 atribut ini, ya dari 4 atribut ini kita akan pilih, ya akan pilih dengan menggunakan feature selection. Nah, untuk ini kita akan belajar memilih satu persatu, ya mengevaluasi dengan menggunakan feature weight. Ya, jadi silakan Anda ketikkan operatornya. Nah, feature weight. Seperti ini. Feature weight-nya ada banyak, bisa dengan information gain, gain ratio, kemudian rule, by deviasi, korelasi, dan seterusnya. Ini cukup banyak ya. Nah, yang akan kita gunakan itu yang sesuai dengan modul itu adalah information gain terlebih dahulu. Anda klik information gain-nya, kita drag seperti biasa. Ya. Masuk ya. Ini contoh satu dulu. Silakan Anda run dulu. Ya. Ya nggak kepake dihapus ya, saya hapus. Ya, ini hasilnya. Ya, dari sini dari weight-nya tadi information gain terlihat A4 dan A3 itu weight-nya paling tinggi. Nah, inilah nanti yang kemungkinan akan dipilih. Tapi belum selesai ya, belum selesai. Silakan Anda tambahkan untuk information gain ratio, weight by relief, dan weight by correlation. Silakan. Kemudian tunjukkan hasilnya berapa saja nilai bobotnya. Ya. Jadi di sini saya putus dulu, tambahkan information gain. Ya. Ini di output ya. Kemudian example yang dari gain masukkan ke information gain ratio. Kemudian pilih yang relief ya, kemarin di teori sudah ada nih relief, masukkan lagi. Ya, oh salah. Yang EXA ya. Yang EXA yang masuk ke berikutnya karena yang mau dianalisa itu yang EXA-nya, sampelnya. Kalau weight itu nanti bobotnya ya. Jadi ada 2 outputnya nih. Ya. Weight-nya dengan EXA-nya. Example set-nya. Relief, satu lagi correlation. Nah, gini. Gampang yang tinggal klik, drag, kemudian mau saya tampilkan, oh salah lagi, ini salah ya, jangan di EXA ya, EXA-nya ke correlation, weight-nya ke output. Oke, jangan salah ya. Oke, disimpan dulu ya, jangan sampai nanti hilang file save as. Save proses, silakan disimpan. Oke, silakan kalau sudah di run ya. Kemudian amati hasilnya. Ya. Ini punya saya weight by correlation A3 A4 itu masih juga paling tinggi ya. Kemudian by relief A3 A4 ya, A1 A2 A3 A4 urutannya. By information gain A2 A1 A3 A4. Kemudian by gain ratio ya A2 A1 A3 A4. A4 A3 A4 ini selalu ada di weight yang paling tinggi.
silakan kalau mau dilihat scatter plotnya, korelasi antara A3 dan A4, ya. Kemudian dengan A1. Ya, ini Anda lihat, kita lihat visualisasinya, scatter antara A3 dengan A4, ya, A3 dengan A4 untuk masing-masing, ya, cukup. Kemudian kalau dibandingkan dengan A1, ya, ini dengan A1, misalnya kita bikin histogram, ya, biar kelihatan. Nah, ini Anda perhatikan nih, histogramnya, ya, A3 dengan ini A4, ya, A4 ini sudah cukup bagus, ini hanya sedikit yang saling bertumpuk, ya, saling bertumpuk, ini sudah datanya sudah baik. Kalau dengan A3 ini juga lumayan, ya, tapi kalau dengan A1 kita lihat ini masih banyak bersinggungannya nih, ya, ini bukan klasifikasi yang baik, ya. Kemudian kalau dengan A2, nah ini apalagi nih, ini tumpuk-tumpukan nih. Ya, tadi jadi bisa terlihat juga kalau dengan A3 ini hanya satu, Iris dengan Virginia, ya, 6 dengan 19, sementara yang ini sudah bisa terpisah dengan baik. Ya. Itu untuk melihat datanya. Kalau mau di scatter, silakan di scatter. Nah, yang kita lakukan itu adalah mengevaluasi dengan menggunakan weight satu persatu, ya. Anda bisa ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, nggak mau sekaligus juga boleh, ya. Seperti tadi contoh kita yang pertama, information weight by information gain, itu kita jalankan dulu boleh. Kalau mau langsung 4-4-nya atau 17-17-nya silakan, ya, silakan dilakukan. Ya. Sampai sini mungkin ada yang kesulitan? Sudah munculkah? Dari nomor 20 deh. Denisius, sudah oke? Okay? Saya sekaligus presensi, ya. Mungkin Mas Budi sama Mbak Siska mungkin sekalian dibantu saya presensinya, ya. Agustinus Denisius tidak hadir. Next ke bawah, ya, Agri. Filipus Agri nggak bisa hadir. Nomik, ya. Oke. Ya, mungkin Anda perlu beli headset yang nggak usah terlalu mahal, yang penting bisa memperdengarkan suaranya. Oke. Sudah aman, Agri? Sudah bisa mengerjakan? Aman. Oke. Priscilia? Sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah, Bu. Coba Anda sebutkan hasilnya di tempat Anda yang menggunakan correlation.
A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, A4 berapa? Weight by correlation. Priscilia. Priscilia. Ya. Weight by correlation. A1-nya berapa, A2 berapa, A3 berapa, A4 berapa? Katanya udah tadi. Tuh. Yuk, Priscilia. Nggak ngerjakan bareng-bareng saya tadi ya? Terlambat, Bu. Yang di correlation-nya itu terlambat, Bu. Ya kan sama caranya. Ya, betul. Correlation-nya memang merah. Iya, Bu. Merah. Ya, tapi bisa memunculkan hasil. Berapa, Priscilia? Ada masalah? A. Berapa? A4-nya 0,956, Bu. Kemudian A3? A3-nya 0,949. A1-nya 0,783, A2-nya 0,419. Oke, ya itu ya hasilnya ya sudah muncul. Ya, jadi tolong ya kalau sambil mengerjakan, sambil Anda lihat saya, sambil Anda mempraktekkan. Ini praktikum ya. Namanya praktikum itu praktek. Ya, bukan cuma mendengarkan. Maka dari awal tadi saya katakan siapkan repeat minernya. Ya. Oke, lanjut. Siapa yang belum selesai sampai sini? Bisa raise hand. Siapa? Atau di chat. Atau saya butuh deh 10 chat. Aman, saya lanjut. Banu, kenapa Banu? Aman, Bu. Aman. Oke, sudah selesai. Oke. Ya. Ingat sekali lagi ya, mungkin sekarang Anda baru belajar menggunakan gitu ya. Ingat, berkali-kali saya katakan ini adalah mata kuliah tentang bagaimana bukan mengerjakan hanya mengklik ya, tetapi lebih pada bagaimana Anda melakukan analisis
Ya, kalau ngekliknya 5 menit selesai nih, cuman ya klik ini selesai. Ya. Oke, sudah aman, lihat desainnya, silakan desainnya. Ini yang hati-hati, wait itu berarti wait-nya itu saya outputkan supaya nanti muncul di result. Ya. Example-nya saya kembalikan ke proses berikutnya, example-nya juga. Kalau mau satu-satu ya boleh. Ini di run, Anda simpan. Kemudian dari sini misalnya mau di output ke sini gitu ya, misalnya ya contoh, ini ke sini gitu ya boleh, sama aja. Terus nanti disimpan gitu ya boleh. Jadi biar efektif ya kita buat sekaligus saja. Oke, aman ya. Jadi ini satu persatu. Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Selanjutnya adalah kita mau memilih pemilihan atribut ya dengan brute force ya. Oke. Brute force itu alurnya gini ya, datanya itu nanti kita bagi data training dan data testing masing-masing 70 dengan 30. 70-nya untuk training, 30-nya untuk testing ya. Kemudian nanti kita pilih modelnya itu dengan menggunakan naive Bayesian. Ini walaupun kemarin kita belajar KNN, kita coba pakai naive Bayesian. Nanti yang KNN setelah ini ya. Kemudian kita lakukan training terhadap data naive Bayesiannya. Kemudian kita lihat dengan menggunakan performance ya, dengan feature seleksinya brute force itu mana yang nantinya akan terpilih dari 4 atribut tadi ya. Jadi seperti itu. Nanti feature selection-nya ada banyak. Saya kasih lihat dulu operator feature selection-nya. Ya. Feature selection ini ada brute force, ada yang biasa, ada yang weight, ada yang evolutionary gitu ya. Ada forward selection, ada backward elimination. Nanti yang akan Anda kerjakan sekarang itu pakai brute force ya. Nanti di tugas Anda akan pakai 3 ya, forward selection, brute force dengan evolutionary dengan data yang berbeda. Oke, kita coba ya yang pertama dulu. Pakai brute force dulu ya. Saya sudah kasih brute force itu seperti apa ya. Jadi brute force itu dia milihnya satu persatu. Jadi gini, saya kasih tunjuk dulu ya. Saya kasih begini. Jadi kalau brute force itu ini ya. Ini datanya kita ya. Kalau brute force itu cara kerjanya satu dulu dilihat hasilnya seperti apa ya, dievaluasi. Satu atribut. Jadi nanti dia akan mengevaluasi A1, A2, A3, A4. Kemudian 2 atribut. A1, A2, A1, A3, A1, A4. Ya. Kemudian sudah selesai 2 atribut, 3 atribut. A1, A2, A3, A1, A2, A4, A2, A3, A4. Sudah selesai, dia kemudian 4 atribut. Itu brute force. Ya. Jadi 2 pangkat N nanti kemungkinannya yang dia cari. Kita nggak usah bingung, nggak usah pusing, biarkan mesinnya itu mencari. Tapi kalau nanti Anda bikin program sendiri, Anda harus mengevaluasi feature selection-nya. Kalau pakai A1 saja berapa hasilnya, ya performance-nya. A2 saja berapa, A3 saja berapa, A4 saja berapa. Kalau digabung A1, A2 seperti apa. Demikian seterusnya. Itu contoh yang brute force. Ya. Oke, sekarang kita akan kenakan brute force-nya ya. Anda pilih brute force-nya di sini, optimisasi selection-nya. Oke, saya tempelkan saja. Yang eksa ya. Yang eksa. Sudah, sampai sini dulu. Kalau sudah, jangan lupa ini brute force itu harus kita lakukan split data, mana yang mau dijadikan data training dan mana yang mau dijadikan data testing. Anda double klik, akan muncul.
proses ya seperti sub proses itu ya. Sub proses yang nanti kita akan mau tentukan split data dulu. Split data kita mau bagi dulu ya datanya. Split data. Kita cari split. Oke. Heksanya digabungkan. Kemudian split datanya Anda perhatikan di sini ya. Kelihatan ya. Sisi sebelah kanan parameternya kita bagi rasionya 0,7 kemudian dengan 0,3. Oke. Kemudian kita mau terapkan model naive Bayesian. Nanti kalau Anda mau menggunakan KNN juga boleh. Nanti kita akan lihat. Naive Bayesian. Masukkan ke sini. Ya, datanya mau di training. Kemudian ya datanya di training dengan menggunakan naive Bayesian. Ceritanya seperti itu, ya. Kemudian naive Bayesian ini ya modelnya ini akan digunakan oleh yang 0,3 sebagai data testing. Jadi ini parnya kan ada dua nih ya. Yang atas saya mau kenakan naive Bayesian yang 70%. Kemudian kalau sudah kita mau apply modelnya, Anda pilih apply model, artinya kita mau gunakan modelnya, apply model seperti ini. Ya, jadi naive Bayesiannya kita apply modelnya, kita gunakan ya dari untuk data yang 30%. Nah, seperti ini. Jadi yang 70% kita kenakan training dulu dengan menggunakan naive Bayesian. Kemudian hasil modelnya itu di apply model, kita gunakan data yang 30%. Seperti ini. Ya, ini kalau mau ditarik dulu juga boleh, tapi saya nggak tahu kalau ini modelnya bisa keluar. Ya, kita testing dulu. Masih nggak bisa. Ya, wrong type. Oke. Ya. Oke. Di modul sudah ada, kemudian kita akan lihat performance-nya. Mungkin kalau ada yang salah, nanti performance pakai performance yang classification. Nah, sudah dapat. Oke. Ya, jadi naive Bayesiannya ya, itu kita gunakan sebagai model untuk mentraining datanya, kemudian hasilnya kita apply modelnya, kemudian hasil apply model ini atau model yang sudah jadi terhadap data training itu kita kenakan data testing yang 30%. Kemudian kita lihat performance-nya seperti apa, kemudian kita lihat X-nya itu mau seperti apa. X-nya nggak muncul ya. Ya. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau punya saya hasilnya adalah yang brute force itu A4 saja, 1. Berarti dengan menggunakan brute force tadi, atribut yang terpilih hanya A4. Hanya A4 saja. Kalau yang brute force tadi mau kita munculkan, ya mau kita munculkan misalnya, itu bisa juga, ya brute force-nya hanya A4 saja nih, yang terpilih. Ingat ya, di sini desainnya kenapa bisa seperti itu, ini kan tadi sudah, ini sub proses ya, seperti yang minggu kemarin sub proses, kemudian ini performance-nya, ya, kemudian sehingga saya bisa menampilkan di sini
hasil dari optimisasi dari bobotnya mana yang terpilih. Oke, silakan dicoba punya Anda. Dan nomor 20, casting ya. Media. Iya, Bu. Sudah sampai mana punya Anda? Sudah sampai yang brute force tadi, Bu. Ya. Sampai yang performance. Sudah sampai performance-nya sini? Sudah. Sudah. Proses optimize selection. Bukunya saya yang proses optimize selection. Yang mana ya? Ini. Hati-hati dengan inputnya ya. Inputnya dari optimize selection itu inputnya eksanya. Kalau weight itu adalah Anda bisa bobotnya ini kan mau di-outputkan saja nggak apa-apa. Jadi bedakan ya. Eksa itu berarti data. Example set istilahnya. Eksa, example set. Ya, itu yang masuk yang mau kita optimisasi. Kalau weight itu adalah hasilnya. Hasil dari bobot untuk weight correlation. Hati-hati outputnya ya. Outputnya kan ada 2 nih. Maka weight-nya ini saya langsung outputkan saja. Result. Sementara yang ini eksanya saya kenakan ke brute force. Oke, mungkin itu Banu errornya kamu. Ya Bu, benar Bu. Ya, oke, silakan. Silakan di chat yang masih error. Media sudah berhasil ya berarti ya? Iya, Bu, sudah. Oke. Saya tunggu yang lain. Banu sudah. Oke, sudah berhasil, sudah aman. Gampang ya? Gampang banget. Padahal kalau di teori itu susah banget itu. Ini Anda cari ini susah banget. Terus cari mana yang paling optimum, ya juga susah itu ya. Tapi karena sudah ada mesinnya, ya aman sudah. Kita coba ya. Saya pengen misalnya, ini kan pakai naive Bayes ya. Kalau saya pakai KMN gimana ya? Coba saja. Tapi ini bukan bahasan kita sih sebetulnya. Ini saya testing ya. Testing. Nah, biasanya saya hilangkan. Mulai mode-nya ini. Ya. Kesini ya. Oke. Ini bagian brute force-nya ini ya. Brute force-nya ini siapa ini tadi Elvan ya. Ini bagian brute force-nya. Ini saya baru testing ya. Coba-coba saja. Saya suka sekali kalau di sini coba-coba. Ya, ini brute force-nya masih tetap di A4 nih. Ya, performance-nya saya lihat. Performance-nya ini wah lumayan juga akurasinya nih ya, 97,78%. Ya, jadi Anda bisa lihat nih, saya ubah. Jadi performance-nya, hasil performance dari brute force-nya tadi itu pair-nya itu bisa di-output-kan. Ya, ini kan hasil prosesnya dari sini, performance-nya ya. Itu berapa? Itu bisa untuk menghitung nilai akurasinya. Ya, akurasinya dengan KNN dengan K-volt, K-nya 5. Coba saya ganti 3 ya. Apakah dia lebih baik? 97,78%. Pakai KNN. Ya. Kemudian yang terpilih adalah tetap A4. Ya, karena brute force-nya kita tidak ganti. Oke, silakan. Ini mau dikembalikan juga boleh. 97,78 ya. Tadi pakai naive berapa ya? Ini ya. Ini mode-nya kembalikan ke sini. Nah, gini tadi. Sekarang 100% kalau tadi pakai naive Bayes.
Ya. 100% nih pakai naive Bayes. Semua probabilitasnya bagus ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai mana yang terbaik ya. Pilihannya mana yang terbaik itu dilihat dari performance-nya. Kalau akurasinya sudah 100% ya sudah gitu ya, udah paling tinggi. Tapi tadi yang KNN itu masih 97 sekian persen. Ya walaupun tidak sempurna tapi sudah termasuknya tinggi ya. Nih. Apakah aman semua teman-teman? Banu udah oke ya? Banu udah nggak merah lagi kan? Bu. Ya? Masih coba-coba. Bisa lah di error di mana? Belum kelihatan di mananya. Yang apa sih namanya? Split data ke apply model. Ini. Hati-hati ya. Yang dari split datanya ke apply model. Ya, ini hati-hati. Split data itu kan ada dua nih. Outputnya kan ada dua. Ada yang 0,7 dengan 0,3. Ya, 0,7 dengan 0,3. Yang 0,7 yang atas itu kita kenakan modelnya, naive Bayesian atau mau menggunakan KNN. Ya, kemudian hasilnya ini, hasil dari naive Bayesian modelnya ini kita apply model untuk yang 30%. Maka di sini 30%-nya masuk ke apply model. Apply model lah gitu ya. Kemudian baru hasilnya ya kita lihat performance-nya di-outputkan. Ini kan subproses dari si optimize selection dengan menggunakan brute force tadi. Nah, ini output-nya ada 3, Anda silakan keluarkan semua juga boleh. Ya, result-nya Anda keluarkan semua boleh, mau salah satu dulu boleh. Ya, nanti supaya muncul di sini ya result-nya ya. Result dari performance factor, kemudian ini brute force-nya, kemudian ini tadi weight-nya gitu ya. Kalau nggak mau dikeluarkan ya nggak apa-apa. Nah, ini hasil optimize selection dari brute force-nya. 1, 2, 3, 4, ini di 0, ini 1. Maka ketika Anda lihat hasilnya hanya 4 yang dimunculkan. Performance-nya 100%. Oke, silakan. Ini ada yang chat lagi. Sayangnya chatnya itu bisanya ke saya doang ya. Coba cek dulu chatnya. Bu, presentasi split datanya berdasarkan apa? Ya, untuk sementara kita buat 70-30, tidak berdasarkan apa-apa. Nanti ada teknik yang namanya K-fold ya, atau cross validation ya. Kita bisa membagi datanya mau tiga, datanya dibagi 3 gitu, datanya dibagi berapa itu ada ya nanti tekniknya. Ini kalau split datanya berbeda, hasilnya juga ada kemungkinan berbeda. Ya nanti silakan Anda di apa misalnya nggak mau 70-30 ya nggak apa-apa, tinggal diganti aja. Ya. Kita lihat kayaknya sih hasilnya enggak ya ini 20-20 ya. Oke, tapi tetap akurasinya tetap tidak mengubah, ininya juga tidak mengubah ya. Biasanya yang jelas data trainingnya lebih besar daripada data testingnya ya, jangan dibalik ya. Biasanya sih 90-10 juga oke lah ya. Biasanya sih angkanya begini biasanya ya, tapi nah, ini masih cukup bagus kok untuk data iris ya. Mungkin desainnya masih ada yang error. Oke. Ragio Gerardus Majale mana tadi Gerardus 115 Gerardus aman.
Ya, aman belum? Gerardus? Aman, oke. Ya. Kesempatan ya, kalau Anda error atau apa, silakan bisa share screen atau bisa ditanyakan. Nanti kalau Anda bikin tugas, ya Anda coba kerjakan sendiri, Anda analisa sendiri. Ya. Oke, sudah semua ya? Saya lanjut kalau sudah semua. Nah, tugas Anda adalah, sudah saya siapkan di belajar, tugas Anda adalah membuat feature selection, menggunakan feature selection, hanya datanya diganti. Ya, Anda ganti datanya dengan bukan menggunakan Iris, tapi menggunakan Titanic. Ya, menggunakan datasetnya Titanic, kemudian feature selection-nya Anda buat 3. Kalau tadi brute force, ini nanti gampang, ini tinggal diklik saja, Anda ganti ya. Tapi sebelum mengganti, sebaiknya ini di Ctrl A, Ctrl C dulu ya. Gitu ya. Misalnya Anda mau ganti. Jadi ini tinggal di, ya. Misalnya Anda mau ganti dengan forward. Shift S jangan lupa ya. Forward selection, klik sini. Ya, ini diputus ke sini. Nanti ini outputnya 3-3-nya. Ya. Jadi ketika kita sudah delete, nanti subprosesnya hilang kan ya. Ini juga Anda perhatikan. Nah, ini kan subprosesnya yang udah. Ini saja saya Ctrl A, Ctrl V. Nah, ya. Ininya saya hapus. Ini saya sambungkan. Nah, baru jadi ya. Gampang ya. Jadi kalau mau ganti tinggal ya, gampang banget. Silakan. Yang dipentingkan adalah nanti hasil analisanya. Nah, ini masih miss ya, nanti sih belum di-outputkan. Ya, outputnya belum. Nah, sudah jadi ya. Jadi silakan nanti Anda lakukan analisis terhadap data Titanic ya, datanya Titanic. Kemudian feature selection-nya adalah 3, yang ininya 3. Ganti-ganti ya, forward selection, brute force, dan evolutionary. Kemudian Anda lakukan analisis, ya, mana yang terbaik di antara ketiga tadi. Yang forward, yang brute force, atau yang evolutionary. Caranya adalah tadi dengan melihat hasil akurasinya, ya, hasil akurasinya gimana? Apakah tiga-tiganya itu akurasinya sama atau yang satu lebih baik? Jelas ya, itu untuk tugas praktikumnya, untuk laporan praktikumnya.